Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan masih ada materi yang belum kalian terima, yaitu materi yang terakhir ya. Ini ada KPK ya, kita bahas KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau kalian melihat dari definisi KPK adalah dengan memilih kelipatan terkecil dari dua bilangan. Ya, membandingkan ya bilangan terkecil dari dua bilangan. Dan kalau FPB yaitu dengan memilih faktor terbesar dari dua bilangan. Nah, ini kalian harus lebih memahami karena waktu di sekolah dasar pun kalian sudah belajar tentang KPK dan FPB. Nah, di sini akan Bapak ulas kembali ya agar kalian lebih memahami. Nah, cara mencari KPK dengan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Nah, ini kalian tahu ya. Kalau kita pakai kelipatan berarti ini penambahan dengan kelipatan angka yang pertama ya. Kalau contoh kelihatan kelipatan 4, kalian bisa lihat ya, ada 4. 4 kali ditambah 4 masih 8 ya. 8 ditambah 4 masih 12. 12 tambah 4 masih 16 dan seterusnya ya. Nah, kalian bisa baca pada slide ini ya. Kalau kelipatan 8 berarti ya bilangan yang ditambah dengan 8 tambah 8 berarti kan gitu ya. 8 tambah 8 16 tambah 84 dan seterusnya. Nah, di sini kalian sudah bisa lihat ya yang Bapak merahin ya. Nah, jadi dalam kelipatan 4 dan 8 untuk mencari KPK-nya kalian sudah bisa lihat karena di sini sudah saya beri tanda ya. Jadi kelipatan persekutuan 4 dan 8 itu ada 8, ada 16, ada 24 dan ada 32. Ini artinya dalam KPK ini kalian bisa lihat data atau angka yang sama dari kedua bilangan tersebut. Nah, pada KPK berarti kalian cari bilangan yang terkecil, ya kan? Nah, kalian sudah tahu nilai yang terkecil dari KPK 2, 4 dan 8 ini siap berapa? Nah, ini lihat ya. Dalam contoh, nilai yang terkecil dari 2 ya, kelipatan persatuannya adalah 8. Sehingga KPK-nya antara 4 dan 8 adalah 8 ya. Kenapa? Tadi yang terkecil. Ya, karena ditanya yang terkecil. Jelas ya, ini hanya sebar ulasan saja karena kalian sudah belajar itu di sekolah dasar, ya nanti akan lebih paham lagi. Ini contohnya ya, saya beri gambaran seperti ini. Lebih lanjutnya kalian bisa baca di buku kalian ya. Di LKS juga ada. Nanti bisa lihat di LKS tentang KPK ada di halaman 12 ya. Di LKS kalian ada di halaman 12, bisa kalian baca sendiri ya. Ini hanya secara global saja yang saya berikan. Oke. Nah, ada lagi cara mencari KPK dengan faktorisasi bilangan prima. Nah, kalian tahu bilangan prima ya. Nanti kalian cari sendiri bilangan prima di buku ada ya. Faktorisasi ya dengan cara bilangan prima yaitu misalkan contoh 8, 12 dan 30. Ini saya bikin pohon faktor ya. Pohon faktor dari 8 adalah 2 dikali 4. 4 2 dikali 2. Nah, selesai sudah ya. Nah, yang ke-12 yaitu 2 dikali 6. Kalau 6 2 dikali 3 ya. Dan 30 juga sama, 2 dikali 15. 15 itu 3 kali 5. Ini namanya pohon faktor ya. Sering saya menyebut pohon faktor atau faktorisasi ya. Nah, kalau kalian lihat di slide ini, faktor bilangan prima berapa? Ya, karena prima kalian tahu bahwa bilangan prima dimulai dari angka 2 ya. 3, 5, 7, 11 ya. Jadi bilangan prima bilangan yang bisa
dibagi dengan bilangan dia sendiri, ya. Ya, oke, nanti kalian pahami tentang bilangan prima. Nah, kalau dilihat dari gambar bahwa dari ketiga faktor tersebut, ya, dari 3 faktor 8, 12, 30, kita hanya menemukan 3 bilangan, yaitu ada bilangan 2, yang terakhir ya di faktor ada bilangan 3 dan bilangan 5. Nah, kalau lihat dari faktor 2, yang terbesar adalah ada di 8, yaitu 2 pangkat 3. Ya, 2, 2, 2. Lihat yang di 8 terakhir. Ya, akar terakhir itu di faktor ada 3, 2 pangkat 3. Nah, kalau 3 itu nilainya sama, yaitu di 12 ada angka 3 dan 30 ada di angka 3. Kita ambil satu saja angka 3-nya, ya. Oke. Kalau 5 tetap ada satu, yaitu diambil 5. Nah, sehingga kalau kalian lihat di slide terakhir, ya, slide bawah paling bawah, sehingga KPK dari 8, 12, 30 yaitu 2 pangkat 3, ya. Di 8 itu dikalikan 3 dan dikalikan 5 berapa? Yaitu KPK-nya adalah 120. Jelas ya? Oke. Oke, kalau jelas nanti baca lagi di halaman 12 ya, di LKSK ada itu ya untuk lebih jelasnya lagi. Oke, saya lanjut. Nah, kalau ini sudah kalian paham ya, tentunya materi kalian sudah bisa kalian simpulkan ya bahwa ingat PTS pengambilan nilai tengah semester itu akan dilaksanakan minggu depan ya, minggu depan. Nah, sekarang apa sih yang harus kalian pelajari? Ya, apa yang harus kalian pelajari? Ingat, untuk PTS kalian pelajari operasi bilangan bulat ya. Itu. Ingat ini kisi-kisi ya. Anggap ini kisi-kisi. Kisi-kisi operasi bilangan bulat. Pertama ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, dan pembagian. Itu operasi bilangan bulat ya. Nanti ingat lagi tuh yang pernah kasih tahu min dikali min, min dikali plus, plus kali min, yaitu itu berkaitan dengan operasi bilangan bulat. Nah, yang kedua ada soal ceritanya juga ya. Kalian pelajari soal cerita. Ya, soal cerita bilangan bulat bagaimana? Yaitu misalkan tentang suhu di ruangan. Ya, itu ya, paham ya? Itu kalian pelajarin. Yang ketiga, kalian tahu bilangan prima ya, bilangan prima. Dan yang keempat, materi mencari KPK dan FPB itu adalah suatu kisi-kisi yang harus kalian pelajari. Paham? Ya. Oke. Kalau paham, kalian pelajari ya, kisi-kisi dan 4 itu, operasi bilangan bulat, soal cerita, bilangan prima, dan mencari KPK dan FPB. Oke. Itu kisi-kisi yang harus kalian pelajari ya, karena di PTS ya akan memunculkan ya, kalian pelajari ya. Oke, jelas ya. Oke, kalau jelas tentunya Bapak akan sampaikan ya, nggak bosan-bosan menyampaikan kepada kalian karena kita masih PSBB. 3M kalau mau keluar, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak ya. Itu saja ya yang Bapak sampaikan. Semoga kalian sehat selalu dan jangan malas-malas belajar ya. Bila tidak paham, kalian bisa tanya langsung ke WA Bapak. Jelas ya? Oke, terima kasih. Saya ucapkan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.